Menjelang Soeharto berkuasa, Soekarno yang tak lagi memiliki kewenangan apapun terpaksa harus meninggalkan istana negara. Tanda-tanda kekuasaan Soekarno akan berakhir tampak nyata setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Di sisi lain, era kekuasaan Soeharto pun perlahan melesat hingga akhirnya menduduki jabatan orang nomor 1 di Indonesia. Mengutip yang dilansir wartakotalive.com yang disadur dari buku berjudul Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, tulisan Aji Nugroho yang diterbitkan tahun 2017, beredar kabar kalau Soekarno dipaksa Soeharto untuk meninggalkan istana negara. Saat turun dari istana negara, Soekarno meninggalkan sejumlah barang berharga, di antaranya berbagai kemeja favorit hingga arloji Rolex dan berbagai barang berharga lainnya. Meski demikian, ada satu barang berharga yang justru dibawa oleh Soekarno. Ketika meninggalkan istana kepresidenan, Bung Karno hanya membawa benda yang merupakan salah satu simbol dari 1001 kisah pengorbanannya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tulis Aji Nugroho. Benda yang dibawa dan digenggam erat oleh Soekarno itu adalah bendera pusaka, sangsaka merah putih. Bendera itu hanya dibungkus dengan kertas koran, tandas Aji Nugroho. Di buku lain, Soekarno memang dikisahkan membawa bendera pusaka merah putih dan menyembunyikannya saat Soeharto berkuasa. Dilansir dari buku Berkibarlah Benderaku, Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka, karya Bondan Winarno, Soekarno menyembunyikan bendera merah putih saat lengser sebagai Presiden RI pada Maret 1967 dan digantikan oleh Soeharto. Wajar saja petugas Istana Negara saat itu gempar karena tak menemukan bendera pusaka tersebut. Padahal rencananya bendera merah putih itu akan dikibarkan pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1967. Kenyataan bahwa bendera pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan merupakan milik pribadi Bung Karno membuat kepemilikan benda bersejarah ini sempat menjadi masalah kecil, tulis Bondan Winarno. Soekarno awalnya ragu dan menolak memberitahu keberadaan bendera merah putih itu. Soekarno kemudian menyadari bahwa bendera pusaka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati itu bukanlah milik pribadi, melainkan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Soekarno lantas meminta delegasi untuk kembali menemuinya pada 16 Agustus 1967. Namun saat kembali menemui Soekarno pada 16 Agustus 1967, delegasi itu justru diajak Soekarno kembali ke Jakarta dan mendatangi Monumen Nasional. Ternyata Bung Karno menyimpan bendera pusaka di sebuah ruangan bawah tanah di kaki Monumen Nasional, tulis Bondan. Setelah bendera pusaka diserahkan ke istana, Presiden Soeharto tak langsung percaya bendera tersebut merupakan bendera pusaka. Soeharto lantas memanggil mantan ajudan Presiden Soekarno, Husain Mutahar, untuk mengecek keaslian bendera tersebut. Husain Mutahar adalah ajudan Presiden Soekarno yang mengamankan bendera pusaka saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda
pada agresi militer Belanda kedua. Saat itu, Mutahar diperintah oleh Soekarno menjaga bendera pusaka. Agar tak disita Belanda, Mutahar sampai membuka jahitan bendera tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya. Setelah agresi militer II Belanda selesai, bendera pusaka dijahit kembali dan diserahkan kepada Soekarno. Karena tahu betul bendera pusaka, Mutahar mengatakan bahwa bendera yang disimpan Soekarno di Monas adalah bendera pusaka. Tanda-tanda kekuasaan Soekarno berakhir. Tanda-tanda berakhirnya kekuasaan Soekarno terlihat saat Soeharto memberikan 3 opsi kepada salah satu istri Bung Karno, Ratna Sari Dewi. Hal ini berawal saat Soekarno selaku Presiden RI memerintahkan Maijen Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan setelah peristiwa G30 SPKI. Dilansir dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar, Soeharto kemudian memerintahkan Brigjen TNI Yoga Sugomo dan Martono untuk merancang sebuah pertemuan rahasia dengan Ratna Sari Dewi. Tujuan pertemuan itu untuk mengoreksi informasi, kebijakan, serta kegiatan Soekarno sebelum detik-detik G30 SPKI terjadi. Soeharto menganggap semua orang yang dekat dengan Bung Karno harus diinterogasi perihal tragedi tersebut. Soeharto dan Ratna Sari Dewi direncanakan bertemu pada 20 Maret 1966 di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak mudah mengatur pertemuan itu karena Dewi adalah istri presiden. Oleh karena itu, diusulkan agar pertemuan dilakukan secara tidak resmi. Rencananya, Soeharto akan bertemu dengan Dewi di lapangan golf. Tulis Yoga. Dewi awalnya tidak tahu pertemuannya dengan Soeharto amatlah penting. Dalam pertemuan itu, Soeharto memberi 3 opsi atau pilihan kepada Dewi untuk dipilih oleh Soekarno. Pertama, segera pergi ke luar negeri untuk istirahat tanpa ada lagi urusan politik di Indonesia. Kedua, tetap di Indonesia, tapi sebagai presiden yang tidak lagi punya wewenang alias cuma sebutan saja. Ketiga, Soekarno mengundurkan diri secara total sebagai presiden. Saat itulah Dewi menyadari bahwa kepemimpinan Soekarno sudah habis dan kalah. Belakangan Dewi memberi kesaksian kepada saya bahwa begitu mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, dia baru menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah dalam permainan. Kata Aiko Kurosawa, seorang sejarawan asal Jepang. Turunnya Presiden Soekarno merupakan awal dari melesatnya karir Soeharto. Demikianlah sekelumit kisah Presiden Soekarno yang diambil paksa dari tatanya oleh Soeharto. Karisma 90 akan mengulas cerita ini secara bersambung. Ikuti kisah selanjutnya dengan judul yang lain. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.